Saya ucapkan selamat malam buat Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di sini. Selamat malam juga buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang menonton kita melalui live streaming Facebook pada malam hari ini. Harapan saya yang di rumah dalam keadaan sehat maupun yang di sini. Amin. Semuanya sehat ya. Amin. Baik, langsung saja saya mengajak kita membuka Alkitab pada malam hari ini. Kita akan merenungkan tema kita pada malam hari ini di kitab Daniel. Di kitab Daniel pasal 9. Daniel pasal 9. Daniel pasal 9 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-19. Kita membacanya secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari ayat kedua dan yang seterusnya. Judul perikop doa Daniel ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Hasiweros dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan terhadap Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu.
Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu, demi Tuhan sendiri. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah. Bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kami dapat berkumpul dengan saudara seiman kami. Kiranya pada malam hari ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin juga hamba-Mu menyampaikannya Tuhan, biarlah hamba-Mu menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga Bapak Ibu saudara yang mendengarkan, agar mereka dapat mendengarkannya dengan serius. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami serahkan dalam tangan-Mu, kami mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, kita sudah membaca di kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-19 ini. Kita tahu bahwa LAI memberi judul perikop yaitu doa Daniel. Kita tahu siapa seseorang Daniel ini. Nah, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita merenung satu topik atau renungan kita pada malam hari ini. Kita belajar dari seorang Daniel, Nabi Daniel, seorang nabi yang sangat luar biasa. Tema renungan pada malam hari ini yang akan saya bawakan yaitu berfokus kepada Tuhan. Ini, berfokus kepada Tuhan. Kita akan belajar dari Daniel. Bagaimana Daniel ia berfokus kepada Tuhan. Kalau kita melihat di masa pemerintahan Darius, luar biasa penderitaan yang Daniel alami, bahkan sahabat-sahabatnya. Nah, pada malam hari ini ada 4 hal yang mau saya sampaikan untuk kita pada malam hari ini yang akan kita renungkan. Hal yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu dari Daniel ini, bagaimana caranya Daniel bisa berfokus kepada Allahnya di masa pemerintahan Darius. Kita tahu bahwa orang Babel itu adalah penyembah berhala. Kalau kita melihat, yang poin pertama yang akan saya sampaikan kalau kita melihat di ayat yang ketiga, ayat yang kedua sampai yang ketiga saya akan bacakan. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Ayat yang ketiga, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kabung serta abu. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita melihat ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel, dia berkata, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Nah, di sini poin pertama yang akan saya bawakan yaitu
memperhatikan firman Tuhan. Ini yang Daniel lakukan. Ketika di masa pemerintahan Darius, kesusahan yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh Daniel dan kawan-kawannya. Kita tahu kisah mereka seperti apa. Kalau kita melihat salah satu cara Daniel untuk berfokus kepada Tuhan, yaitu ia memperhatikan firman Tuhan. Ia memperhatikan kumpul-kumpulan kitab yang di ayat 2. Yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Daniel bukan hanya sekedar memperhatikan saja, tetapi Daniel memperhatikan dan mempelajarinya. Banyak orang zaman sekarang kalau mendengar penjelasan hanya sekedar memperhatikan. Sekedar memperhatikan, apakah ia memperhatikan dengan sungguh atau serius? Kebanyakan orang memperhatikan sangat serius sekali. Tetapi sebagai kita orang yang sudah diselamatkan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak hanya memperhatikan, tetapi kita melakukannya. Kita mengaplikasikan di dalam hidup kita. Seperti Daniel. Daniel dia bukan hanya sekedar memperhatikan firman Tuhan itu, tetapi Daniel juga pasti mempelajarinya. Itu. Sehingga Daniel ia terus berfokus kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Biasa digit kan ada kuliah, kelas dan sebagainya, dan ada mahasiswa. Tentu mahasiswa kalau mendengarkan dosen menjelaskan, memperhatikan dan menyimak, mendengar dan harus dimengerti. Nah, Daniel ia memperhatikannya juga dan ia juga mengaplikasikannya dan ia melakukannya. Dan kita tahu, kita melihat akhir dari kesetiaan Daniel kepada Allahnya. Itu cara pertama untuk Daniel berfokus kepada Tuhan. Salah satunya yaitu dengan ia memperhatikan dan ia mempelajari kumpulan kitab-kitab. Sehingga ia imannya terus bertumbuh di dalam Tuhan yang benar. Di saat kita sudah diselamatkan, oleh sebab itu, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang menurut kita itu sudah benar, maka kita harus memperhatikan dan melakukannya di dalam hidup kita. Banyak orang hanya memperhatikan saja, mendengarkan saja, tetapi enggan untuk melakukannya. Kalau orang yang sudah diselamatkan, tidak seperti itu. Salah satunya Daniel, contoh yang patut kita teladani. Yaitu dengan yang memperhatikan firman Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang kasih dalam Tuhan. Selain Daniel siapa lagi? Kita tahu kisah Ezra. Kisah Ezra. Kalau kita melihat Ezra pasal 7 ayat yang ke-6. Ezra pasal 7 ayat yang ke-6. Ezra pasal 7 ayat yang yang ke-10. Ezra pasal 7 ayat yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ini salah satunya Ezra. Ezra ia meneliti Taurat Tuhan. Demikian juga dengan Daniel. Ezra ketika ia pulang dari pembuangan, ini yang dilakukan Ezra. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika kita diselamatkan, apakah kita terus mempelajari firman Tuhan? Atau hanya pas waktu kita diselamatkan lalu, saya kan sudah diselamatkan, nggak harus saya untuk belajar lagi. Oh tidak, Bapak Ibu saudara-saudari. Tuhan mau orang yang sudah diselamatkan terus mempelajari firman Tuhan. Bukan berarti kita sudah diselamatkan lalu kita tidak mempelajari firman Tuhan. Bukan seperti itu. Makanya banyak yang diadakan
di sini yaitu blok kelas, ada seminar dan lain sebagainya. Disitulah iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daniel dan Ezra. Mereka memperhatikan firman Tuhan itu, mereka mempelajarinya, menelitinya. Kita bukan seperti orang yang belum diselamatkan. Karena kita di sini adalah orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah mengenal kebenaran. Maka kita harus mengikuti contoh Daniel dan Ezra. Saya ambil satu contoh. Ini tentang masalah kalau di militer ada yang namanya sniper. Ada pokok orang sniper elit lah seperti itu ya. Karena saya paling suka juga kalau di bagian tentara itu lihat orang itu yang sniper elit, penembak jitu. Nah, seorang penembak jitu, ia tidak asal menembak. Seorang penembak jitu itu ia memperhatikan sasarannya, dan ia berfokus kepada sasarannya. Ini yang dilakukan oleh seorang penembak jitu. Jadi tidak asal menembak. Dan juga napas juga diatur. Tidak mungkin pas waktu nembak begini kan tidak mungkin. Jadi sasarannya tidak tepat. Itu dilakukan oleh orang sniper. Kalau dia menembak pasti dia fokus kepada sasarannya. Setelah dia fokus, baru ia tembak dengan sasaran yang tepat. Nah, ini seorang penembak itu ia berfokus kepada sasarannya. Nah, Daniel dan Ezra itu mereka berfokus dengan memperhatikan firman Tuhan. Yang dilakukan oleh Ezra, ia meneliti Taurat Tuhan itu. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah benar-benar sungguh-sungguh meneliti firman Tuhan ini? Saya yakin semuanya, apalagi kita yang ada di sini. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu yang dilakukan oleh Daniel. Bagaimana cara dia kita berfokus kepada Tuhan, yaitu yang pertama dia memperhatikan firman Tuhan itu. Dan yang kedua, yang kita pelajari dari seorang Daniel, yaitu di ayat yang ke-3 sampai yang ke-14. Saya tidak akan bacakan, yang ketiga ayat 14. Di situ saya ambil poinnya, yaitu berdoa kepada Tuhan. Ini yang dilakukan Daniel. Ia berdoa kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang ke-3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Dan sampai ayat yang ke-14. Ini mengenai doa Daniel. Yang Daniel lakukan, bagaimana cara ia tetap berfokus kepada Tuhan? Yaitu dengan ia berdoa kepada Tuhan. Kalau kita melihat cara yang dilakukan Daniel, ini sangat luar biasa. Karena doa itu adalah ibarat senjata rohani orang Kristen. Senjata kita, orang Kristen. Senjata kita untuk apa? Untuk melawan iblis. Karena kalau orang Kristen mengakunya orang Kristen yang sudah lahir baru, tetapi tidak berdoa kepada Tuhan, perlu dipertanyakan. Karena doa adalah hubungan kita antara Bapa dengan anak, di mana kita menyampaikan isi hati kita. Nah, ini yang dilakukan Daniel. Kesusahannya yang hadapi pada masa pemerintahan Raja Darius, yaitu salah satunya yaitu dengan berdoa. Daniel tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Demikian dengan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita butuh pertolongan Tuhan. Banyak orang mengabaikan doa karena doa itu kan simple. Saking simpelnya, banyak orang itu berdoa asal-asal berdoa saja. Nah, kita pada malam hari ini, kita tidak asal-asal berdoa. Biarpun berdoa itu sangat simple. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan, kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan.
Yaitu seorang anak menyampaikan kepada bapaknya. Ini ada hubungan dekat antara seorang anak dengan bapak. Nah, jangan sampai kita tidak memiliki hubungan demikian. Ini yang Daniel lakukan. Daniel dia berdoa kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang keempat, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku, katanya. Dan mengaku dosaku. Orang yang berdosa itu, kalau dia berdoa kepada Tuhan, dia akan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena gak ada manusia yang benar di dunia ini. Semuanya berdosa, termasuk Daniel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang kukasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti Daniel? Daniel katanya berdoa 3 kali 1 hari. Luar biasa. 3 kali 1 hari. Bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti Daniel yang berdoa 3 kali 1 hari? Ya, luar biasa. Seorang Nabi Daniel yang sangat imannya yang begitu kuat. Dia berdoa 3 kali 1 hari. Nah, jangan sampai kita, kalau kita mau ngapa-ngapain kita tidak berdoa. Contohnya, ketika kita mau tidur, ketika kita bangun pagi, adakah kita berdoa kepada Tuhan? 1 kali 1 hari saja. Jangan sampai, maksudnya janganlah, mungkin kan nggak mampu 3 kali mungkin. Satu kali ada tidak? Apalagi seperti kita tidur malam hari. Kita tidak tahu situasi pada malam hari, kita sudah seperti orang yang tidak ada kesadaran. Nah, ada tidak kita berdoa di situ kepada Tuhan? Ini yang dilakukan Daniel. Dia berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan di dalam diri kita. Baik. Bagaimana cara Daniel berfokus kepada Tuhan? Yang pertama, ia memperhatikan firman Tuhan. Yang kedua, ia berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga dari ayat 15 sampai yang ke-17 saya akan bacakan. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyhurkan nama-Mu seperti pada hari ini. Kami telah berbuat dosa, kami telah berbuat fasik ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu. Biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem kotamu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh kerana dosa kami dan oleh kerana kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu di sini Daniel sadar dan lapang dada. Mengapa saya katakan Daniel itu sadar dan lapang dada? Kalau kita melihat di Daniel pasal 6 ayat 9, kita melihat di situ Daniel dilemparkan ke gua singa. Dilemparkan ke gua singa. Di situ. Dan juga di pasal 9 ini, kenapa dia sadar? Karena dia orang berdosa. Orang berdosa. Itu yang pertama. Kalau kita melihat ini pasal yang ke-6, yaitu di situ pejabat tinggi ini menyampaikan kepada Raja Darius suatu titah atau larangan. Karena mereka melihat bahwa Daniel ini dia berdoa kepada Allahnya 3 kali sehari. Jadi raja disampaikanlah oleh pejabat tinggi ini, lalu disahkanlah oleh Raja Darius. Nah, Daniel mendengarkan hal itu. Dia mendengarkan hal itu. Tetapi Daniel tidak menghiraukannya. Karena ia lebih memilih ia berdoa 3 kali sehari kepada Allahnya yang benar daripada dewanya orang Babel. Nah, kalau kita melihat di sini nih, sebenarnya Daniel tidak punya kesalahan. Tetapi ketika Daniel ketahuan ia berdoa 3 kali sehari,
lalu ia dilemparkan ke gua singa. Di situ Raja Darius hatinya kaget karena ini pejabat yang ia sayangi. Daniel itu adalah yang ia sayangi. Kalau kita melihat bahwa di situ Daniel menerima hukumannya, menerima hukuman itu. Tetapi di situ saya katakan Daniel tidak punya kesalahan. Ya, Daniel lebih mementingkan ia berdoa kepada Allah yang benar daripada dia mengikuti peraturan pejabat petinggi ini yang bakal membuatnya menjauh daripada Allahnya yang benar. Oleh sebab itulah, Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Kalau ketika kita ada kesalahan dan lain sebagainya, apakah kita sadar dan lapang dada? Di Daniel bukan berarti dia salah di sini. Tetapi Daniel ini dia menerima hukuman itu. Ini hebatnya seorang Daniel. Nah, kalau kita sudah tahu salah, apakah kita menerima kesalahan itu? Apakah kita lapang dada ketika kita menerima hukuman dari kesalahan kita? Ini dari seorang Daniel. Biarpun dia tidak salah, tetapi dia tetap menerima konsekuensi itu. Demi dia menyembah kepada Allah yang benar, bukan Allahnya orang Babel. Itu poin yang ketiga, yaitu Daniel dia sadar dan ia lapang dada. Baik, Bapak Ibu saudari, di sini Daniel memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati. Ada kerendahan hati di dalam dirinya. Biar meskinya sebenarnya itu tidak salah begitu, tetapi dia tetap menerima konsekuensi itu. Ada kerendahan hati di dalam dirinya. Ada kerendahan hatinya. Nah, bagaimana dengan kita? Ada tidak kerendahan hati kita sebagai orang yang sudah lahir baru? Itu yang perlu kita renungkan. Baik, saya langsung saja poin yang keempat. Yang keempat itu dari ayat 17 sampai yang ke-19. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Tuhanku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ayat yang ke-19, ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah, dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh kerana Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut namamu. Nah, bagaimana cara Daniel ia tetap berfokus kepada Tuhan? Poin yang keempat, yaitu Daniel tetap beriman kepada Allah yang benar. Daniel tetap beriman kepada Allah yang benar. Ini. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7 di situ, oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya. Tadi Daniel yang pertama, ia mendengarkan firman Tuhan. Ia memperhatikan firman Tuhan, ia berdoa kepada Tuhan, dan ia sadar dan lapang dada. Dan yang keempatnya, ia tetap beriman kepada Allah yang benar. Ini. Biarpun ia dilemparkan ke dalam gua singa, tetapi iman Daniel, ia tetap beriman kepada Allah yang benar. Karena dia sudah tahu bahwa Allah yang ia sembah itu adalah Allah yang benar. Allah yang mampu menyelamatkan hidupnya dibandingkan dengan dewa-dewa orang Babel. Ini dia tahu itu bahwa Allahnya benar. Bukan seperti Allah orang Babel. Nah, demikian dengan kita orang yang sudah diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan dan kita mendapatkan kebenaran, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan di dalam hidup kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Daniel. Biarpun ia dilemparkan ke dalam gua singa, tetapi imannya
tetap kepada Allah yang benar. Walaupun banyak cobaan yang hadapi, nah bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap beriman kepada Allah yang benar? Atau nantinya ada bermacam tawaran, kita meninggalkan iman yang benar itu. Kalau kita meninggalkan Tuhan, maka akan ada konsekuensinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudariku, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan di dalam hidup kita. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana kami belajar dari pribadi seorang Daniel, di mana ia tetap berfokus Tuhan kepada Engkau, sehingga ia pada akhirnya Tuhan tetap beriman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini juga kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.